Wah, bola siapa nih? Oh, Kapten Tsubasa. Yo, taruh dulu maskernya. Aduh, Mas. Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Ondo. episode ke 3 dong, 3. Nah, kali ini kita bahas tetap mengenai Euro ya. Karena Pastinya. akan lebih seru lagi nih. Benar. Ya kan? Dimana ada persaingan sengit di babak 8 besar. Kalau kita lihat di putaran kedua kemarin di 16 besar ya, 16 besar. dimana banyak tim-tim unggulan yang bertumbangan ternyata tim ya. besar ya, yang Iya. tradisi juaranya kuat ternyata tumbang. Betul sekali. Itu Apalagi tim lu ya? Iya, gua Yang- kemarin tuh menjagokan Prancis. Sama. Tapi sayang sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa karena adu penalti. Iya, padahal lawannya Swiss yang nggak diunggulkan kan? Bener banget. Padahal udah unggul 3-1 loh. Di menit 75 bahkan. Nah, Di comeback jadi 3-3, bayangin 3-3. aja. Jadi ternyata walaupun skuad udah merata dari depan ke belakang udah terkenal, udah jago, tapi tetap aja nggak bisa diremehin juga Swiss kan? bener banget. Makanya. Jadi kita nggak boleh ngeremehin siapapun di sini ya di Euro 2020. Makanya selain Prancis Swiss yang ternyata Prancis kalah, ada juga nih yang tuh? kalah juga, Portugal ternyata. Oh Ya kan? iya, Portugal. Kalahnya juga cuma 1-0 ya. 1-0 lagi tipis lawan Belgia ya. Dan ternyata tuh pas kalah lawan Belgia, Portugal tuh melakukan 24 tembakan Nah, ke gawang. makanya Tapi nggak ada yang gol guys. Parah banget. dilansir di beberapa media, pelatih Portugal bilang banyak pemain Portugal ini yang menangis nih Nah, itu dia. Apalagi kaptennya ya. Iya, di kamar ganti. Siapa kaptennya? Ronaldo lah. Kirain ngeblank lagi. Masa Erikson. Nah, makanya ternyata kalau kita lihat, Iya. ini tim dari grup neraka ini malah keok semua cuy. Ah, bener. Ya kan? Jadi 4-4-nya ya. Empat-empatnya Jadi tiga iya, 3 yang lolos. Maksudnya yang lolos dulu terus keok juga ternyata. tadi Prancis, Portugal, dan ada Jerman. Jerman ternyata lawan Inggris. Lawan Semua Inggris. orang pasti menjagokan Jerman. Kita tahu Benar. mental baja, Der Panzer, ya kan? Iya. Skuadnya juga pasti Spesialis bagus, mental. turnamen juga, Betul, ya spesialis kan? turnamen. Tapi lawan Inggris ternyata Inggris bisa mengalahkan Jerman. Dia main efektif di menit-menit terakhir ya. Benar banget. Beberapa menit, 20-30 menit terakhir, ternyata dia bisa berhasil mencetak gol. Sterling ya, Sterling sama Harry Kane. Iya. Akhirnya Harry Kane ngegolin juga nih. Dan juga kalau kita lihat itu Jack Grealish dimasukkan dan akhirnya berubah semua permainan Inggris, pola permainannya jadi bagus. Jadi bagus. Jadi super sub juga nih si Jack Grealish. Nah, makanya kalau kita lihat pasti orang menjagokan grup yang terakhir ya, grup neraka ya, grup of death ya. Bener. Ternyata pada mati semua Grup nih. F. Ternyata Iya. beneran masuk neraka dia. Iya, karena kutukan ternyata ya. Iya. Nggak ada satupun yang lolos ke babak 8 besar. Nantinya kita akan betul. bahas nih di babak 8 besar siapa aja tim-tim unggulan dan tim kuda hitam. Iya, Nah, ada yang benar. kocak juga nih. Fun fact. Ternyata tuh? pelatih Hungaria menyindir nih Ronaldo dan kawan-kawan di Instagramnya nih. Iya. Kita lihat ya. Dia Karena nyindir kan kayak gimana ya? Hungaria juga termasuk grup neraka gitu kan. Jadi Iya, makanya- pelatihnya juga nyindir nih mentang-mentang Hungaria nggak lolos sendirian. Iya. Jadi mau nggak mau yang lain juga diajak kan, nggak diajak nggak lolos juga. Nah, di Instagramnya si pelatih Hungaria nih dia tulisnya gini nih. Gimana tuh? Pasti kalian ngerti nih bahasanya. Talal kozum atenger parkon. Artinya apaan tuh? Sampai jumpa di pantai. Iya, see you Guys. soon at the beach. Jadi ya gitu. Kita main bola. Makanya. Katanya dia mau latihan di pantai katanya. Soalnya dia udah lengkap sama baju pelatihnya kan. Oh gitu ya. Oh, lihat. Jadi makanya Ntar banyak lihat ya di kejutan-kejutan di Euro ya kali Ah. ini. Jadi yang nggak bosan aja. Terus ada meme Pogba nih pas Nah. Prancis sedang unggul di menit 75 3-1. 3-1, Ternyata di menit 90 jadi 3-3. 3 sama. Meme-nya seperti apa nanti kita tampilin nih ya. Nah, nih lihat di sini ya, bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini nih. Oke. Nah, itu kan tadi sekilas mengenai fun fact dan hal-hal yang sebelum kita pertandingan match nanti malam nih sebenarnya ada ya. Ini kita recording hari Jumat ya. Hari Jumat. Dan ternyata
Swiss lawan Spanyol itu hari Jumat juga. Iya, hari ini juga jam 11 nanti. Nah, Swiss Spanyol gimana nih menurut lu nih? Sekilas. Swiss Spanyol menurut gua pasti jelas dikuasai oleh Spanyol. Iya. Possession pasti Spanyol dipegang. Walaupun pasti Swiss juga bakalan ngegigit juga nih. Gigit. Ya kan? Atau mungkin dia lama panas kayak waktu Prancis Iya. kan? Gitu. Jadi dia menunggu sampai ada counter attack. Counter attack. Karena penguasaan bola ada di Spanyol dong. tapi penguasaan remote ada di emak gua. Nah, jadi Swiss ini kuda hitam yang memang pasti nanti nih dia masih bisa nggak nih, ya kan, mendobrak nih Benar. tim-tim besar. Walaupun Spanyol juga seperti episode 1 sebenarnya kan gue udah bilang bahwa ini kesalahan fatal nih Luis Enrique tidak membawa pemain Real Madrid, tapi nyatanya memang benar di grup kita tahu bahwa performa Spanyol itu ya nggak bagus-bagus amat. Benar, nggak? benar. Imbang 2 kali, hampir bahkan nggak lolos. Iya. Untung terakhir menang. Tapi sekarang kita flashback di match lawan Kroasia kemarin, Lawan Kroasia. menang besar 5-3. Itu karena habis extra time juga. Nah. Ya kan pas lagi ini juga sama 3 sama kan? Nah, benar. Waktu normal 3 sama time, juga. Iya. Jadi Iya. Spanyol Swiss ini ya duel yang sangat menarik nanti jam 11 walaupun memang tayang yang entah kapan, tapi tetap patut ditonton. Prediksi lu gimana? Kalau prediksi gua Spanyol bisa menang dari Swiss kira-kira 2-1 lah. 2-1. Kalau lu gimana toh? Kalau gua prediksi gua sih tetap ingin ada hal yang menarik ya, kejutan mungkin di extra time lah. Extra time buat Swiss berarti. Buat Spanyol lah. Nggak kejutan dong. Nah, jadi itu sekilas. Nah, nanti jam 2 pagi juga Ada juga, Belgia bener Italia, guys. ya. Jangan kelewatan. Itu big match juga sebenarnya kan? Iya. Nah, menurut lu gimana? Itu sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu dari babak 8 besar ini, Iya. ya kan? Karena itu dua-duanya big team juga kan, Iya. yang Di Eropa sekarang ya? Eropa, ya kan. Terus dari Belgia juga dia peringkat FIFA. 1, ya kan, peringkat FIFA pertama. Kalau Italia juga pemainnya bagus-bagus juga. Di grup juga dia stabil konsisten. banget. Walaupun kemarin lawan Austria sempat susah juga ya. Iya, Ternyata karena mengalahkan Austria. Lu nonton ya? Nonton. Orang ketiduran. Ya karena Nobar juga lu ya? nobar. Karena memang pertahanan Austria kemarin rapat banget Rapat kan. banget, Jadi Italia agak kesulitan dan baru bisa ngegolin di extra time. Nah, jadi Gitu. mungkin nanti lawan Belgia pun akan seperti itu. Gue ini sih ngarepnya nggak kayak Portugal Belgia karena kan cuma 1-0 doang ya. Gue ngarepnya tuh Banjir bisa gol. banyak gol, jangan jadi jual beli serangan Jual gitu. beli serangan. Nggak COD di monoton. Tokopedia ya? Shopee. Oh, Shopee lagi. Nah, jadi intinya sih Belgia Italia ini memang big match sih nanti jam 2 pagi. Iya. Dengan segudang pemain-pemain tenar, beken ya kan yang sudah malang melintang di klub-klub besar. Kita tahu bahwa Belgia sekarang ini lagi istilahnya golden generation ya. Bener, dari Piala Dunia kemarin juga udah golden generation. Walaupun memang ya belum sampai final ya. Bener, baru peringkat 3 lah. Next. Prediksi dong, prediksi dulu. Kalau gue Itali tipis. Lu gimana? Itali? Ya, extra time. Extra time skornya? 1-0. 1-0 ya. Kalau menurut gua Itali karena Itali lebih pengalaman dan pelatihnya juga pelatih yang jenius ya yaitu Roberto Mancini. Oke. Kalau gua prediksi 2-1 juga untuk Itali. Oke, lu prediksi apa, Bo? Itali Berapa? 2-0. Oh, 2-0. Full time atau extra time? Normal time. Normal time. Normal Oke, time, next yoi. itu ada Ceko Denmark. Yang kita tahu bahwa Ceko ini mengalahkan Belanda 2-0 kan? Kita tahu bahwa Ceko ini juga nggak dipandang sebelah mata kan? Bener. Padahal tim-tim seperti pecahan Rusia ini Dipandang memang sebelah kuat. mata. Oh enggak ya. Oh, enggak. Ada Peter Schick, ya kan? Patrick Schick itu top skor juga sementara 4 gol. Enggak, top skor masih Ronaldo. Ya sementara kan? Tapi kalau yang masih bermain timnya itu si Patrick Schick itu Iya. dari Ceko. Jadi Ceko ini bukan berarti harus dipandang sebelah mata kan? Benar. Dan kalau Jangan Denmark diremehkan lah ya. Denmark gimana? Denmark Seperti karena diprediksi memang dia bakal melaju jauh lawan Wales juga kan kemarin. Benar. Menang besar kan? yang besar 4-0 walaupun startnya kurang bagus ya. Kapten Startnya timnya masih- siapa ya? Eriksen.
Jair. Nah, jadi Jair. Ceko Denmark ini adalah pembuktian kuda hitam terbaik nih, bro, ya di kan? Euro 2020. Iya. Kalau kita tahu bahwa memang sekarang ini Ceko Denmark ketemu, kita lihat dari segi permainan pun memang bukan tim yang suka menguasai bola terlalu banyak ya. Benar. Jadi dia mainnya direct langsung gitu. Efektif juga. Kalau kita Efektif. lihat Denmark lawan Wales, salahnya tuh Bell itu terlalu position role-nya ke mana-mana kan? Iya. Jadi dia Sedikit analisa. dia ngambil semua bagian dari Iya. pemain lain, jadi bermain sendiri doang, nggak ngandelin teman-temannya. Dan gitu. Denmark ini seperti yang kita udah pernah bahas di episode kedua bahwa dia timnya lebih merata kan? Bener. Dari skill individu nggak terlalu jelek amat, tapi dia karena memang kebanyakan pemain di Liga Belanda ya. Di Liga Belanda, Iya. di Eropa juga banyak, di Spanyol ya kan, Spanyol. di Bundesliga juga ada. Nah, Ceko Denmark gimana nih resultnya? Kalau prediksi ya, kalau gua menurut gua sih Denmark lebih unggul. Dia kayaknya bakalan nyerang terus ya, karena sesuai dengan julukannya tim dinamit, dia bakalan bisa mengejutkan orang juga dan pasti bisa unggul lah, lebih unggul. Kalau menurut gua sih Denmark bisa menang 3-1. Kalau dari gua sih Ceko, karena Ceko ya. dia memang tim yang cepat juga, ya kan, efektif, mainnya nggak terlalu banyak menguasai bola, nggak terlalu muter bola, artinya ada peluang cetak gol dari luar box juga dia bisa bisa menghasilkan gol dari situ. Tapi nggak tahu sih, kita tunggu coach Justin aja ya. Jadi menurut gue Ceko sih Jadi tipis. prediksi berapa 2-1 skornya? untuk Ceko. 2-1. Nah, next tuh ada Ukraina Inggris. Nah, ini dia partai pamungkas dari babak 8 besar nih, Iya. terakhir. Ini Ya kan? juga patut ditonton sih, karena Benar. kita tahu bahwa Ukraina ini yang hampir nggak lolos di grup, peringkat 3 kan, Peringkat best 3. third kan, Peringkat 3. dia bisa untuk pertama kalinya lolos ya, Benar. melaju jauh banget. Iya, biasanya cuman paling mentok di babak grup, Iya. kalau enggak babak 16 besar Atau terus kualifikasi. iya, atau nggak lolos Euro. Nah, makanya Baru pertama kali nih, ini salut sama pelatihnya, yaitu Andriy Shevchenko, legend Milan. nah, Jadi Ukraina ini ada yang gue suka sih, ada Zinchenko, Zinchenko, Yarmolenko, Yarmolenko, Shevchenko, udah terus nggak tahu lagi. Timoschuk. Oh, itu udah lama. Udah dulu ya. Iya. Apalagi yang cuk Ya, Yarmolenchuk. Yarmolenko. Intinya itu, pemain Ukraina juga nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa dianggap ini kuda hitam juga. Ukraina yang benar. mana mereka main tanpa beban pasti lawan timnas Inggris yang notabene value-nya sangat tinggi nih. Sangat tinggi, Iya. ya pemain bintang semua Iya. dari kiper sampai penyerang tuh Udah liga-liga besar lah. Liga Eropa udah top banget lah. Kalau menurut lu Inggris apa nih pemain yang lu ingin tonton, player to watch? Kalau gue player yang pengen gue tonton tuh sebenarnya Jadon Sancho. Jarang dimainin ya? Iya, jarang main, Tapi jarang main tiba-tiba dimainin, ke jarang MU ya? masukin. Nah itu dia. Kayaknya si Southgate tuh kayaknya nggak terlalu Suka sama gaya permainan ya? Iya, mungkin nggak cocok juga gitu ya sama formasinya dia. Makanya jarang dimasukin. Terus juga Rashford juga nggak terlalu inti kan, maksudnya Iya. nggak starter terus, dia pas cadangan gitu. Kalau gue sih Jadon Sancho pengen lihat permainannya kayak Iya. gimana. Karena kan baru resmi juga nih Kayaknya ke MU ya kan, dari Borussia Dortmund. gila Gitu. MU tambah kuat nih, paling Iya. 4 besar. Jadi langsung nih result. Oh, yang prediksi langsung. Prediksi kalau gua prediksi Ukraina Inggris, menurut gua lebih unggul Inggris. Inggris bisa menguasai possession juga dan juga pasti bisa mencuri gol duluan sih kalau menurut gua. Jadi Inggris full time itu menang 2-1. 2-1 Oke. juga. Kalau gue justru kebalikan, gue akan sedikit menjagokan Ukraina. Tergantung juga siapa yang menggolin lebih dulu ya. Itu bikin mental jatuh. Intinya Ukraina bisa ini nih, Bisa menyolong. melakukan perlawanan lah ya. bisa mencuri 1 gol lah minimal. Gue Ukraina lah 1-0. Ukraina 1-0 ya. Iya. Pandai Inggris menang 3-0. Oke. Inggris menang 3-0. Inggris final fix. Oke, Oh, oke. iya, Kita buktikan saja nanti. Kita Ya. bikin saja nanti. Oke. Oke, kiranya itu Itu dulu dulu kali ya. pembahasan Berarti sampai 8 besar dulu nih. Iya. Nanti selanjutnya kita bahas lagi semifinal sampai final. Final.
gitu. Oke, gua Chris Corolan pamit. Gue Stanley Giver pamit juga. Jangan lupa like, comment, Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. ya, Ting 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 ting. kalian bisa mengetahui updatean-updatean kita. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita. Yoi, Apa? ada gua @kristoro12, Stanley Giver dan podcast Omdo dong. podcast Omdo juga, podcast underscore Omdo. Ada juga kameramen, editor, siapa ya? Ayam geprek. Ayam Geprek Nuswantara. Nusantara itu sponsor kita ya. Oke, kita pamit. Bye. Dadah.